Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait pelaksanaan proyek wakaf produktif. Adapun submateri. 1. Studi kelayakan usaha. 2. Model-model desain usaha. 3. Prosedur bantuan dan mekanisme pelaksanaan seleksi. Studi kelayakan usaha adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu proyek atau usaha layak untuk dijalankan dari berbagai aspek, terutama aspek pemasaran dan finansial. Studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang akan dilakukan dapat memberikan keuntungan yang cukup dan berkelanjutan serta memiliki peluang pasar yang baik. Dalam konteks wakaf produktif, studi kelayakan usaha meliputi beberapa komponen penting. Aspek pemasaran meliputi analisis bentuk pasar, permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, penentuan target pasar, strategi positioning, serta bauran pemasaran yang diterapkan. Contohnya, proyek wakaf produktif Blok Pertokoan Masjid Al-Fairuz Pekalongan menggunakan strategi pemasaran yang matang untuk mengoptimalkan penyewaan kios kepada pengusaha lokal. Aspek finansial melakukan evaluasi keuangan dengan menggunakan berbagai metode seperti Average Rate of Return, ARR, Payback Period, PP, Net Present Value, NPV, Internal Rate of Return, IRR, dan Profitability Index, P. Misalnya, pada studi kasus Masjid Al-Fairuz, nilai IRR sebesar 20% lebih tinggi dari tingkat pengembalian deposito bank syariah 7,30% dan nilai P lebih dari 1, menandakan proyek layak secara finansial. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi keberhasilan usaha wakaf produktif. Pemetaan potensi ekonomi melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset wakaf yang dapat dikembangkan secara produktif dengan memperhatikan kondisi geografis, peluang pasar, dan teknologi pendukung. Hasil studi kelayakan yang positif menunjukkan bahwa proyek wakaf produktif memiliki prospek yang baik untuk dilaksanakan, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dan berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi umat. Model-model desain usaha dalam konteks wakaf produktif beragam dan disesuaikan dengan tujuan sosial ekonomi serta karakteristik aset wakaf yang dikelola. Berikut beberapa model desain usaha wakaf produktif yang umum dan telah diterapkan. 1. Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro. Model ini fokus pada pemberdayaan usaha mikro dengan menggunakan wakaf uang sebagai modal usaha melalui mekanisme pembiayaan syariah seperti KARD, pinjaman tanpa bunga, dan musyarakah, kerjasama usaha. Tahapan pelaksanaan meliputi identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan usaha, pelatihan kelompok, hingga pelaporan program. Model ini lebih menonjolkan tujuan sosial sekaligus ekonomi, dengan pendampingan intensif kepada pelaku usaha mikro agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. 2. Model pembiayaan berbasis wakaf untuk sektor peternakan dan pertanian. Model ini mengoptimalkan tanah wakaf yang dimiliki pesantren atau lembaga wakaf untuk kegiatan produktif seperti peternakan dan pertanian. Skema pembiayaan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau ijarah yang melibatkan koperasi peternak sebagai pelaksana usaha. Pesantren sebagai nazhir tanah wakaf bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya BMT, untuk memberdayakan peternak dan mengelola aset wakaf secara produktif, sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. 3. Model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang. Model ini mengembangkan kewirausahaan melalui pemberian modal wakaf uang kepada amal usaha atau UMKM dengan akad KARD Hasan, pinjaman tanpa bunga. Pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh nazhir yang memiliki kemampuan manajerial untuk memaksimalkan manfaat wakaf. Sinergi antara lembaga wakaf dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan model ini, yang juga mengintegrasikan strategi pemasaran dan pendampingan usaha. 4. Model dana abadi wakaf uang.
Model ini menggunakan wakaf uang yang terhimpun dalam jumlah besar sebagai dana abadi yang diinvestasikan secara aman dan produktif melalui lembaga penjamin syariah. Hasil investasi digunakan untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha. Model ini menekankan keamanan nilai pokok dana dan keberlanjutan hasil investasi. 5. Model MSMS Financing melalui crowdfunding. Model ini mengoptimalkan aset wakaf dengan memanfaatkan crowdfunding sebagai sumber pendanaan untuk UMKM. Setelah aset wakaf produktif menghasilkan manfaat, UMKM dapat menerima pinjaman modal dengan akad kardasan dan fasilitas tempat usaha dengan harga sewa terjangkau. Pendampingan dan peningkatan kualitas produk juga menjadi bagian dari model ini untuk memastikan keberlanjutan usaha UMKM. Prosedur bantuan dan mekanisme pelaksanaan seleksi dalam konteks pendanaan wakaf produktif melalui crowdfunding syariah melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan proyek yang didanai layak, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Berikut penjelasannya. 1. Prosedur bantuan. Pengajuan proposal proyek. Lembaga wakaf atau nazhir mengidentifikasi aset wakaf potensial dan mengajukan proposal proyek produktif melalui platform crowdfunding berbasis web dan jejaring sosial. Proposal ini berisi rencana pengelolaan aset wakaf untuk usaha seperti perumahan, pertanian, UMKM, atau fasilitas sosial. 2. Pengunggahan dan publikasi proposal. Proposal yang telah disusun diunggah ke platform crowdfunding agar dapat diakses oleh para donatur atau investor, crowdfunders, yang berminat memberikan dana wakaf. 3. Penggalangan dana. Dana wakaf dihimpun secara patungan dari individu maupun institusi melalui platform crowdfunding yang dikelola secara profesional dan sesuai regulasi. Mekanisme pelaksanaan seleksi. 1. Seleksi proposal yang ketat dan transparan. Platform crowdfunding melakukan kurasi dan seleksi proposal secara mendalam untuk memastikan proyek yang diajukan memenuhi kriteria kelayakan bisnis, kredibilitas nazhir, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Seleksi ini juga mencakup analisis risiko dan potensi keuntungan proyek. 2. Due diligence dan pendampingan. Setelah lolos seleksi awal, nazhir dan proyek mendapatkan pendampingan intensif dari penyelenggara crowdfunding dan lembaga terkait seperti BWI dan OJK untuk memastikan manajemen proyek berjalan baik dan transparan. 3. Penerbitan instrumen investasi syariah. Untuk proyek UMKM atau usaha formal, setelah persyaratan terpenuhi, instrumen investasi syariah seperti sukuk diterbitkan dan ditawarkan kepada investor wakif melalui platform. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan sesuai akad yang disepakati. 4. Monitoring dan pelaporan. Platform crowdfunding secara rutin melakukan monitoring kinerja proyek dan melaporkan hasilnya kepada para investor dan donatur untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.